Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi alladzina tabauhu waqtadu bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsanan wa ba'du. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan di mana Umar bin Wahab, ya, ada Umar bin Wahab ini adalah mantan orang yang sangat dibenci oleh Sayyidina Umar sebelum beliau itu masuk Islam. Ada namanya Umar bin Wahab. Jadi Umar bin Wahab ini sangat benci kepada Nabi Muhammad karena pada waktu perang Badar banyak daripada kaum kafir Quraisy yang terbunuh dan tertawan oleh para tentara umat Islam. Salah satunya adalah anaknya sendiri, yaitu Wahab bin Umar. Umar bin Wahab punya anak namanya Wahab. Itu ditawan oleh tentara dan oleh prajurit Islam. Dari itu Umar bin Wahab ini sangat dendam kepada Nabi Muhammad, sampai pada suatu waktu beliau punya rencana untuk membunuh Rasulullah SAW, dan juga rencana tersebut didukung oleh Sufyan bin Umayyah. Sampai Sufyan bin Umayyah itu bersedia untuk melunasi hutangnya dan menafkahi keluarganya saat Umar bin Wahab itu pergi untuk menemui Rasulullah. Dan rencana daripada Umar dan Sufyan bin Umayyah itu tidak ada yang mengetahui, artinya dirahasiakan. Nah, ketika sampai di Madinah, Umar bin Wahab langsung menuju masjid dan menuju kediaman Rasulullah. Nah, ketika sampai di pintu masjid, kebetulan ada para sahabat yang sedang duduk di masjid. Salah satunya ada Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat tahu tentang kejahatan dan keburukan daripada Umar bin Wahab. Kenapa? Karena Umar bin Wahab ini adalah salah satu orang yang menghasut kaum kafir Quraisy untuk berperang dengan umat muslim pada waktu perang Badar. Dan Umar bin Wahab ini juga dalam keterangan lain, beliau ini adalah orang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran, banyak orang Islam yang terbunuh di tangan Umar bin Wahab karena kejahatan Umar bin Wahab ini. Nah, ketika ada Sayyidina Umar mengetahui ada kedatangan Umar bin Wahab ke masjid Rasulullah, jadi perasaan daripada Sayyidina Umar ini tidak enak. Ada musuh dari Allah, musuh Allah, kaum kafir yang terkenal kejahatannya masuk masjid pasti akan berbuat buruk kepada Rasulullah. Makanya dilihat terus oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan menyuruh para sahabat yang lain untuk menjaga di daerah masjid dekat daripada rumah Rasulullah. Khawatir akan ada musuh yang akan mencelakakan Rasulullah. Tetapi ketika
Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah bahwa ada musuh Allah yang bernama Umar bin Wahab ini ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah malah menerima, disuruh masuk, dipersilahkan untuk masuk menemui Rasulullah. Fa'aqbal al-Faruq ala Umar bin Wahab wa akhadha bitalabi bihi wa qawwaqahu bihi ma la bi sayfihi wa madadihi nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendapat izin dari Rasulullah, dari Sayyidina Umar langsung pergi ke Umar bin Wahab yang ada di depan pintu rumah Rasulullah dan menyiapkan pedang. Sayyidina Umar menyiapkan pedang. Lalu pedang tersebut dikalungkan ke leher daripada Umar bin Wahab. Kenapa? Karena Umar bin Wahab juga membawa pedang dan pedang tersebut sudah diberi racun untuk membunuh Rasulullah. Lalu oleh Sayyidina Umar, kerah atau baju daripada Umar bin Wahab ditarik, diseret sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena tahu akan kejahatan dan kekejaman daripada Umar bin Wahab. Dijaga oleh Sayyidina Umar. Falamma ra'ahu an-nabiy alaihi salatu wassalam ala hadhihi al-hal qala li Umar atliku ya Umar fa atlaqahu thumma qala lahu istaghfir anhu fa akhara anhu. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Umar karena melihat Sayyidina Umar itu menarik bajunya Umar bin Wahab ditarik dan dikalungkan pedang oleh Sayyidina Umar, leher daripada Umar bin Wahab, karena takut atau khawatir akan mencelakakan Rasulullah. Dan Umar bin Wahab tidak dapat berkutik ketika ada Sayyidina Umar. Takut. Yang pertamanya itu sangat berani, ketika bertemu dengan Sayyidina Umar tidak bisa berkata apa-apa, takut. Atliku ya Umar, kata Rasulullah, dan lepaskan wahai Umar, jangan dikalungkan dengan pedang, pedangnya lepaskan dan tarikan daripada bajunya dilepaskan, jangan dipegang, dan berjauhlah, jangan dekat-dekat dengan Umar bin Wahab. Tsumma tawajjaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Umar bin Wahab wa qala udhinu ya Umar. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar bin Wahab untuk mendekatlah kepada wahai Umar. Ini padana wa qala anqim sabahan. Dan ketika sudah mendekat kepada Rasulullah, Umar bin Wahab malah berkata anqim sabahan. Anqim sabahan ini ucapan selamat pada waktu jahiliyah, ucapan selamat pagi, tapi ucapan ini ucapannya kaum jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, laqad akramana Allah bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umar, laqad akramana Allah bisalam wa huwa tahiyyatu ahlil jannah. Kemudian mendengar ucapan selamat pagi yang biasa dipakai oleh kaum jahiliyah, kafir jahiliyah, Rasulullah berkata kepada Umar, sungguh kami para kaum Islam itu telah dikaruniakan sebuah ucapan selamat yang lebih baik daripada ucapan selamatmu itu, wahai Umar. Kami para umat Islam telah dimuliakan oleh Allah dengan ucapan salam, dan itu ucapan itu adalah ucapan daripada ahli surga. Jadi ucapan assalamualaikum itu adalah ucapan ahli surga. Faqala Umar, wallahi ma anta biba'idin an tahiyyatina wa innaka biha lahadithu ahdin. Kemudian berkata Umar kepada Rasulullah, demi Allah, tidaklah engkau itu tidak lama melepas daripada ucapan selamat daripada kami, karena dulu engkau juga sama seperti kami, ada kaum jahiliyah. Faqala lahu ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian berkata Rasulullah kepada Umar, "Wamal ladzi ja'a bika ya Umar?" Apa yang membawamu kepada wahai Umar? Ada masalah apa engkau ke sini? Ada perlu apa?
Qala ji'tu arju fakaka hadzal asiril ladzi fi aydikum wa ahsinu ilayya fihi. Kemudian berkata Umar bin Wahab, aku datang kepadamu ingin meminta pembebasan kepada tawanan perang yang ada di tangan kalian kaum muslimin. Maka berbaiklah kepadaku wahai Muhammad. Nah, jadi berbohong Sayyidina Umar bin Wahab ini berbohong kepada Rasulullah, padahal tujuannya hanya untuk membunuh Rasulullah. Qala fama balu sayfil ladzi fi unukika. Kemudian Rasulullah berkata, lalu kenapa engkau itu membawa pedang yang ada di lehermu, yang kau bawa dari tadi, yang kau tenteng dari tadi? Apa gunanya pedang itu? Lalu Umar berkata, qabbakahallahu bin suyufi wa hal aghnat anna syai'an yawma badrin. Mudah-mudahan Allah menjelekkan atau memburukkan pedang-pedang. Kenapa? Karena pedang ini tidak membantu sama sekali ketika peperangan Badar, tidak membantu kaum kafir. Maka tidak ada urusan dengan pedang-pedang ini, karena pedang ini pun tidak membantu untuk memenangkan kaum kafir pada waktu perang Badar. Padahal maksudnya pedang dibawa itu untuk membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Usdukni malladzi ji'ta lahu ya Umar." Jujurlah engkau kepadaku wahai Umar, apa yang membuat engkau itu datang kepadaku? Apa tujuanmu kepadaku wahai Umar? Qala ma ji'tu illa lidaka. Jawabannya Umar tetap, ya sesuai dengan yang telah aku katakan tadi. Tidak ada tujuan apapun, nah, cuma untuk ingin meminta pembebasan tawanan perang. Qala alaihi salam bal qa'ata anta wa Safwan bin Umayyah indal hijri. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar bin Wahab, ini salah satu mukjizat Rasulullah. Bukan itu sebenarnya tujuanmu wahai Umar. Kamu telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr, di dekat Ka'bah. Fatadzakartuma ashabal qalibi min sur'a Quraisy, dan kalian berdua mengingat gugurnya para sahabat-sahabat kalian yang dimasukkan ke dalam sumur. Tsumma qulta, kemudian kamu berkata kepada Safwan bin Umayyah, laula dainun alayya wa iyadun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Kalau saja aku itu tidak punya hutang dan keluargaku, dan andai saja aku itu tidak punya keluarga untuk menafkahkan, niscaya aku pasti akan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Ini kisah yang kemarin. Fatahammala laka Safwan bin Umayyah dainaka wa iyalaka ala an taqtulani. Kemudian Safwan bin Umayyah bersedia untuk menanggung semua hutangmu dan menafkahi keluargamu hanya untuk agar engkau itu dapat membunuhku. Wallahu ha'ilun bainaka wa baina dzalik. Dan sesungguhnya Allah lah yang menghalangimu untuk melakukan hal yang demikian. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengetahui apa yang dikatakan, apa yang diobrolkan oleh Umar bin Wahab dan Safwan bin Umayyah ketika ada di Hijr atau di dekat Ka'bah, dan itu jaraknya jauh dari Madinah. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Rasulullah diberikan kabar, berita untuk kaum kafir itu percaya akan kenabian Rasulullah. Maka fadahila Umairu lahdatan. Kemudian Umar bin Wahab merasa kaget. Summa ma'la bisa anqala asyhadu annaka la Rasulullah. Kemudian
setelah dia itu kaget, tidak lama beliau itu membaca syahadat di depan Rasulullah. Kenapa? Tsumma ardafa yaqulu. Kemudian setelah mengucapkan syahadat, Umar bin Wahab berkata kepada Rasulullah, "Laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari samai." Dulu wahai Rasulullah, kami ini tidak percaya dengan sesuatu yang datang kepadamu dari kabar-kabar yang dari langit, seperti yang barusan itu. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, dan sesuatu yang diturunkan kepadamu yang berupa wahyu. Lakinna khabari ma'a Safwan bin Umayyah lam ya'lam bihi ahadun illa ana wa huwa. Akan tetapi kabarku bersama Safwan bin Umayyah itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali saya dan dia. Wa wallahi laqad ayqantu annahu ma ataka bihi illallah. Dan demi Allah, saya sangat yakin bahwasanya yang datang kepadamu itu hanya dari Allah. Artinya itu hanya rahasia antara Umar bin Wahab dan Sufyan bin Umayyah, Sofwan bin Umayyah. Akan tetapi Rasulullah tahu kabar tersebut. Nah, berarti itu datangnya dari Allah. Maka langsung alhamdulillahilladzi saqani ilaika sawfan. Maka segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalanku kepadamu, liyahdiyani ilal islami, agar aku mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa aslama. Kemudian baca syahadat dan memeluk agama Islam. Faqala alaihi salatu wasalam li ashabi faqihu akhakum fi dinihi wa 'allimuhu al-Qur'ana wa atlibu asirah. Kemudian setelah Umar bin Wahab masuk Islam, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ajarkanlah saudaramu ini tentang agama Islam, wa 'allimuhu al-Qur'ana, dan ajarkanlah dia tentang Quran, wa atliku asirahu, dan bebaskanlah tawanannya, keluarganya dibebaskan yang sudah ditawan oleh para prajurit muslim. Farihal muslimun nabi islami Umar bin Wahab asyaddal farahi. Dan dengan Islamnya Umar bin Wahab, umat Islam sangat senang. Hatta inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, "La khinzirun kana ahabba ilayya min Umar bin Wahab hina qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawm ahabbu ilayya min ba'di abna'i." Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berkata bahwasanya babi itu lebih aku cintai daripada Umar bin Wahab. Ketika Umar bin Wahab itu awal mula ketemu Rasulullah di masjid sebelum masuk Islam. Akan tetapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, sekarang ketika dia masuk Islam, maka dia adalah orang yang paling aku cintai, dari melebihi cintaku kepada anak-anakku sendiri. Ini. Wa fi makana Umarun yuzakki nafsahu bi ta'alimil Islam, dan ketika pada masa itu Umar bin Wahab ini membersihkan jiwanya untuk belajar tentang agama Islam, wa yutri'u fu'adahu bi nuril Qur'an, dan memenuhi hatinya untuk mendapatkan cahaya dari Quran. Wa yahya arwa'a ayyami hayati wa abnaha mimma ansahu makata wa fi makata. Kemudian dia itu hidup beberapa lama, beberapa hari-hari sampai bulan, dan dia itu lupa ingin ke Mekah dan lupa bahwa dia punya janji kepada Sofwan bin Umayyah, artinya punya urusan sama Umar sama Sofwan bin Umayyah. Karena Sofwan bin Umayyah yumanni nafsahul amaniyah wa yamuru bi andiyati Quraisy fa yaqulu abshiru bi naba'in alladhi ya'tikum qariban fa yusikum qa'ata rajulin. Kemudian di sisi lain Sofwan bin Umayyah yang ada di Mekah yang menunggu kedatangan
Umar bin Wahab, beliau sangat berharap, bahkan beliau itu ketika ada di jalan-jalan bertemu dengan orang kafir Quraisy, dia itu berkata, bergembiralah kalian, karena nanti akan datang kabar yang sangat mengembirakan, dan kabar itu akan melupakan kekecewaan atau kesedihan kalian saat kekalahan perang Badar. Sofwan bin Umayyah mengharapkan Umar bin Wahab itu benar-benar membunuh Rasulullah. Ternyata malah Umar bin Wahab memeluk agama Islam. Tsumma innahu lamma tala al-inqidaru ala Sofwan bin Umayyah, kemudian setelah beberapa lama Sofwan bin Umayyah itu menunggu kedatangan Umar bin Wahab, akhadal qalaqu yatasarrafu ila nafsihi syai'an fa syai'an. Sofwan bin Umayyah merasa gelisah, hatta wala yataqallabu ala harra minal jamri, bahkan beliau itu mondar-mandir kemana-mana hanya untuk mencari kabar tentang kedatangan Umar bin Wahab. Wa tafiqa yusailu rubbana an Umar bin Wahab fala yajidu inda ahadin jawaban yashfihi. Kemudian ketika ada para penggembara, orang yang sudah berjalan ke Madinah, beliau itu pasti bertanya tentang kabar daripada Umar bin Wahab, akan tetapi tidak ada jawaban. Bila anja'ahu raqibun faqala inna Umairon qad aslama. Kemudian ada satu orang yang sudah berjalan dari Madinah, bepergian dari Madinah, pulang dari Madinah, menjawab bahwasanya sesungguhnya Umar bin Wahab itu telah masuk agama Islam. Kemudian mendengar kabar bahwa Umar bin Wahab itu masuk Islam, nazala alaihi al-khabaru nuzula sa'ibati. Perasaan daripada Sofwan bin Umayyah seperti disambar petir, artinya kaget. Kenapa? Kana yadunnu anna Umar bin Wahab la yuslimu walau aslama jami'u man ala dhahril ardi. Karena Sofwan bin Umayyah itu menyangka bahwasanya Umar bin Wahab itu tidak akan pernah masuk Islam, walaupun seluruh makhluk atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini memeluk agama Islam semua, Umar bin Wahab tidak akan masuk Islam. Menurut Sofwan bin Umayyah, ternyata beliau masuk Islam. Umar bin Wahab masuk Islam. Amma Umair bin Wahab fa innahu maka yatafaqahu fi dinihi wa yaqadu ma tayassara lahu min kalami rabbih hatta jaa ila Nabi alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah laqad ghabara alayya zamanun wa ana da'ibun ala itfa'ihi billah. Kemudian Umar bin Wahab yang ada di Madinah, yang telah belajar tentang agama Islam dan menghafalkan beberapa surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran, beliau suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sungguh telah lewat masa yang datang kepadaku, dan pada waktu itu dulu aku sangat berambisi untuk mematikan agama Islam. Syadidul adza liman kana ala dinil Islam, sangat menyakiti orang-orang yang memeluk agama Islam. Wa ana uhibbu an ta'dana li bi an aqdama ala Makkah. Dan sekarang aku ingin engkau itu memberikan izin kepadaku untuk aku bisa berangkat pulang ke Makkah. Lihat huwa Quraisyan ila Allah wa rasulih, agar aku dapat berdakwah kepada kaum kafir Quraisy agar mereka bisa memeluk agama Islam. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu. Jika engkau itu menerima izinku, mengizinkanku, maka begitu bahagianya mereka. Wa in a'radu anni ataitu fi. Kalau mereka itu tidak menerima ajakanku untuk memeluk agama Islam, maka aku akan menyakiti mereka seperti kuntu dia ashab Rasulullah, seperti aku menyakiti para sahabat-sahabat Rasulullah ketika pada masa aku kafir. Fa'adina lahu Rasul alaihi salatu wasallam wa fawafa kata wa ata baita Sofwan bin Umayyah. Kemudian Rasulullah mengizinkan
Umar bin Wahab untuk datang ke Mekah, dan ketika tiba di Mekah, Umar bin Wahab langsung pergi ke rumah Sofwan bin Umayyah dan berkata, "Ya Sofwan, innaka la sayyidun min sayyidatil Makkah." Wahai Sofwan, sesungguhnya kamu itu adalah tokoh daripada para tokoh di Makkah. Wa akilun min uqala'i Quraisy, dan engkau adalah orang yang pintar, cerdas di antara orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Afatara anna hadzal ladzi antum alaihi min ibadatil ahjari wal tab'i laha yasihu fil akli ayyakuna dinan? Apakah menurutmu sesuatu yang engkau lakukan dari ibadah kepada bebatuan dan kepada hewan-hewan ternak, apakah itu bisa diterima oleh akal sehat dan itu bisa dinamakan agama menurut akalmu? Amma ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau aku, wahai Sofyan, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tsumma tafiqa Umairun yad'u ila Allah fi Makkah hatta aslama ala yadayhi khalqun katsir. Kemudian Umair bin Wahab berdakwah di Mekah, bahkan sampai banyak orang-orang kafir Quraisy yang memeluk agama Islam di tangan Umar bin Wahab. Ajzalallahu matubata Umar bin Wahab. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang dikerjakan oleh Umar bin Wahab, wa nawwara lahu fi qabrihi, dan memberikan cahaya di dalam kuburnya. Ini kisah daripada Umar bin Wahab. Bukti bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati, muqallibal qulub. Awal mulanya beliau dikenal sebagai setannya orang kafir Quraisy, dikenal sebagai orang yang paling bengis atau yang paling kejam, dolim kepada kaum muslimin. Ketika beliau mendapat hidayah, beliau orang yang paling dicintai oleh para sahabat, oleh Rasulullah. Itu bukti bahwasanya Allah itu maha membolak-balikan hati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.